Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kaifa halukum jami'an? Ya, hari ini ya kita lanjutkan pelajaran akidah kita. Ya. Tapi sebelum kita lanjutkan pelajaran akidah kita, alangkah baiknya kita murojaah lagi dari awal ya. Jadi murojaahnya ikuti Ustadz ya. Baca, antum ikuti ya. Syatir. Iya. Pelajaran pertama. Ayo. Ikuti pelajaran pertama. Kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan kita? Allah menciptakan kita untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, sebagaimana firman-Nya Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibadi, haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya agar supaya menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Muttafaqun alaih. Pelajaran kedua, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan disertai niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman-Nya Azza wa Jalla, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Al-Bayyinah ayat 5. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ay mardudun. Barang siapa yang berbuat suatu amalan yang bukan dari perintah kami, maka amalannya ditolak. Hadis riwayat Muslim. Yang pelajaran ketiga, apakah kita menyembah Allah Azza wa Jalla dengan khauf dan tama'? Ya, kita menyembah Allah Azza wa Jalla dengan penuh rasa takut dan tama' atau pengharapan.
sebagaimana firman-Nya, wad'uuhu khaufan wa tama'a, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Al-A'raf ayat 56. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'alullahal jannata wa a'udzu bihi minan nar. Saya meminta kepada Allah agar dimasukkan surga, dan saya berlindung kepada Allah dari neraka. Pelajaran 4. Apa yang dimaksud dengan ihsan di dalam ibadah? Merasa selalu diawasi Allah Azza wa Jalla saja, yang selalu melihat kita. Sebagaimana firman-Nya, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. An-Nisa ayat 1. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan bila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihat engkau. Hadis riwayat Muslim. Kenapa pelajaran kelima, kenapa Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul? Supaya mengajak umat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla saja, dan tidak menjadi sekutu baginya. Sebagaimana firman Azza wa Jalla, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhi taghut itu. An-Nahl ayat 36. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahidun ayyu kullur rusuli da'au ila tauhid. Dan para nabi itu adalah bersaudara, dan agama mereka itu adalah satu, yaitu setiap rasul menyeru kepada tauhid. Muttafaqun alaih. Apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam hal semua ibadah, seperti doa, nazar, hukum, dan ibadah lainnya. Sebagaimana firman-Nya Azza wa Jalla, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Tuhan. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyakun awwala tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah ayyu illa an yuwahhidullah. Yuwahhidullah. Maka hendaklah hal yang paling pertama engkau menyeru mereka kepadanya adalah mengucapkan syahadat
bahwa tidak ada ilah yang hak melainkan Allah, yaitu mereka mengesahkan Allah. Muttafaqun alaih. Apakah yang ketujuh? Apa makna la ilaha illallah? Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman-Nya Azza wa Jalla, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Demikianlah karena sesungguhnya Allah ialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil. Luqman ayat 30. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir terhadap apa yang disembah selain Allah, maka harta dan darahnya adalah haram. 8. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Yang berkenaan dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Menetapkan semua sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bagi zatnya. Sebagaimana firman-Nya Azza wa Jalla, laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin illa sama'id dunya, illa sama'id dunya nuzulan yaliqu bijalalih, bijalalih. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit terdekat setiap malam, turun yang sesuai dengan kebesarannya. Muttafaqun alaih. Ini pelajaran baru. Pelajaran ke-9. Apa faidah tauhid bagi seorang muslim? Yaitu agar mendapat petunjuk atau hidayah di dunia ini dan mendapatkan keamanan dari azab di akhirat kelak. Sebagaimana firman-Nya Azza wa Jalla, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, yaitu syirik, mereka itulah orang yang mendapatkan keamanan. Dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Al-An'am ayat 82. Dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, haqqul ibadi 'ala Allah
alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak hamba atas Allah adalah Allah tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya. Apapun dengannya. Muttafaqun alaih. Insyaallah itulah dia pelajaran kita hari ini ya, murajaah dan satu pelajaran baru. Oke. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita akidah minggu depan. Oke. Barakallahu wa lakum. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.